Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Mbak Vina, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, Mbak Vina. Baik, Ibu. Baik, oke. Pada sore hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Rohim sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Mbak Vina yang sudah memimpin doanya. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sebelum absen, Ibu ingin menanyakan apakah jaringan di tempat kalian aman saja atau ada gangguan? Aman, Bu. Insyaallah. Insya Allah aman. Jika aman, kita bisa mulai pembelajaran dengan lancar. Amin. Selanjutnya, untuk absensi, Vina Kodrunada. Hadirah, Bu. Mbak Ahmad Jagita. Hadirah, Bu. Mbak Khairul Anis. Hadirah. Mbak Mutrika Al-Munawarah. Hadirah, Bu. Mbak Salsabila Az-Zahra, ini baru gabung ya. Oke, selanjutnya Ibu hari ini akan membahas mengenai wakaf. Sebelumnya Ibu akan share materi terlebih dahulu. Untuk share screen dari Ibu sudah dapat dilihat semuanya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, langsung Ibu mulai ya untuk pembelajaran pada sore hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada sore hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wakaf secara bahasa dan istilah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum wakaf menurut Islam dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis rukun dan syarat wakaf dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan harta wakaf dan pemanfaatannya dengan sesuai. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf dengan sesuai. Keenam, peserta didik dapat menyebutkan hikmah dan keutamaan wakaf dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat membaca dan menghafalkan Quran Surat Ali Imran ayat 92 dan hadis riwayat Bukhari Muslim dengan tepat. Yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan wakaf di masyarakat dengan benar. Yang kesembilan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil wawancara dengan lembaga pengelolaan wakaf maupun penerima wakaf dengan baik. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, khususnya mata pembelajaran wakaf. Selanjutnya, nah untuk motivasi pada sore hari ini, Ibu menyampaikannya yaitu jika kalian menginginkan pahala yang tanpa batasannya, maka kalian berwakaflah. Mengapa harus berwakaf? Karena berwakaf itu merupakan amalan jariah yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Gitu anak-anak. Selanjutnya Ibu langsung mengenai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian wakaf. Pengertian wakaf dalam bahasa, wakaf berarti menahan al-habs dan mencegah al-man'u. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang bersifat selamanya kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Begitu untuk pengertian wakaf. Selanjutnya yaitu mengenai dalil dan hukum wakaf. Ibu akan minta tolong kepada Mbak Khairul Anissa untuk membacaan surat Ali Imran ayat 92 serta terjemahannya. Silakan Mbak Khairul Anissa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Anissa, bacaannya sudah sesuai dan baik dan benar. Selanjutnya, yaitu mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Ibu akan meminta tolong kepada Mbak Mutrika untuk membacakannya beserta terjemahannya. Silahkan Mbak Mutrika. Baik Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yunfaqu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Rawahu Muslim, yang artinya apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Mutrika. Bacaannya sudah baik dan benar. Nah, berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 92 dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang sudah dibacakan oleh Mbak Mutrika Al-Munawwarah, dapat kita ketahui bahwasanya hukum wakaf adalah sunnah. Nah, jadi anak-anak, hukum wakaf itu sunnah, bukan wajib. Jika sunnah, maka bila dikerjakan akan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Apakah ada yang perlu ditanyakan untuk 2 materi awal ini atau ada yang Oh, baik-baik. Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan mengenai materi yang ketiga. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat wakaf. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini ada yang sudah tahu rukun wakaf itu ada berapa? Belum, Bu. Belum. Baiklah, jika belum, rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat adalah ikrar. Adapun syarat wakaf sebagai berikut. Yang pertama, al-wakif atau orang yang berwakaf. Itu syaratnya ada 4. Yang pertama, berakal. Kedua, baligh. Ketiga, memiliki penuh harta. Dan keempat, bertindak secara hukum. Nah, selanjutnya, al-mauquf atau benda yang diwakafkan. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Jikalau barang itu tidak berharga, maka tidak masuk dalam harta wakaf. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf. Jadi kalau hartanya itu masih pinjam atau utangnya belum lunas, itu tidak boleh diwakafkan anak-anak. Yang keempat, harta harus berdiri sendiri. Rukun wakaf yang ketiga adalah al-mauquf alaih, yang artinya orang atau lembaga yang menerima wakaf. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tertentu atau dalam bahasa Arabnya muayyan. Syaratnya boleh memiliki harta wakaf. Yang kedua, tidak tertentu, ghairu muayyan. Syaratnya menjadikan kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Untuk rukun wakaf yang keempat adalah ikrar. Ikrar atau lafadz wakaf, ya biasa disebut dengan shihad, memiliki 4 syarat. Yang pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalannya atau ta'bid. Nah, jika untuk ikrarnya itu sementara, itu berarti tidak sah wakafnya. Yang kedua, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera, tanjiz, tanpa disangkutkan atau digantung kepada syarat tertentu. Misal, Ibu berwakaf kepada Mbak Mutrika.
Mbak Mutrika, Ibu mau berwakaf sebidang tanah untuk pembangunan pesantren. Akan tetapi dengan syarat Mbak Mutrika memberikan biaya 50% kepada saya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Jika tidak pasti, itu tidak sah ikrarnya. Dan yang keempat, yang terakhir, ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya. Gitu. Selanjutnya untuk harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Nah, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang. Nah, selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi yang tinggi menurut syariah. Di sini Ibu ingin bertanya, misal Ibu berwakaf tempe, boleh tidak? Apakah tempe itu termasuk harta benda wakaf? Tidak, Bu. Nah, benar sekali. Jika Ibu berwakaf mobil, apakah itu termasuk harta benda wakaf? Ya. Ya, benar sekali. Berarti kalian sudah dapat memahami penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Nah, selanjutnya mengenai harta wakaf benda bergerak yang pertama, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang. Nah, contoh wakaf benda bergerak yang pertama itu wakaf uang. Wakaf uang ini biasanya dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Nah, biasanya diinvestasikan pada aset-aset finansial yang bisa jangka panjang begitu. Yang kedua, logam mulia. Nah, logam mulia ini seperti emas, perak, berlian. Yang ketiga, surat berharga. Yang keempat, kendaraan, seperti yang Ibu contohkan tadi. Dan yang kelima, haki, hak atas keyakinan intelektual. Misalnya, Mbak Amada Gita memiliki album lagu. Nah, itu kan bisa menghasilkan uang dan itu termasuk hak cipta. Itu bisa diwakafkan. Dan yang keenam adalah hak sewa, seperti wakaf bangunan. Contohnya, Ibu memiliki 10 perumahan. Ibu berikan kepada Mbak Vina untuk dikelola dan hasilnya untuk diwakafkan. Begitu. Selanjutnya, wakaf benda tidak bergerak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang di atasnya ada tanah begitu. Yang ketiga, tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau wakaf, misalnya Ibu berwakaf rumah untuk dijadikan pondok pesantren, maka yang ada di rumah tersebut dari tanah, rumput, tanaman bunga-bungaan, semua itu Ibu wakafkan begitu. Ada yang ingin bertanya sampai sini atau dilanjut lagi? Dilanjut lagi, Bu. Belum ada. Nah, yang kelima yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Nah, di sini ada 5 prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batasan waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dapat diwakafkan. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, dan yang materi yang terakhir yaitu hikmah dan keutamaan wakaf. Hikmah wakaf salah satunya yang menjadi keutamaan wakaf bahwa
wakaf akan dicatat dan dihitung sebagaimana amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Jadi anak-anak, selain wakaf itu merupakan ibadah yang sunnah, hukumnya sunnah, wakaf itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu pahalanya terus mengalir, walaupun orangnya yang berwakaf sudah meninggal. Selagi barang yang diwakafkan atau benda yang diwakafkan itu masih berguna untuk kemaslahatan umat Islam, berguna di jalan yang benar, pahalanya akan selalu mengalir. Begitu anak-anak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Vina, Bu. Silahkan Mbak Vina jika ingin bertanya. Saya izin bertanya mengenai harta wakaf. Apabila si penerima wakaf tersebut ragu atas harta yang diberikan oleh yang wakaf, itu bagaimana hukumnya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vina, pertanyaan yang bagus. Ini sesuai dengan realita kehidupan. Nah, benar saja. Kadang orang wakaf itu tidak boleh sembarangan karena ini termasuk amal jariah. Nah, jika orang yang menerima wakaf itu ragu, apakah itu harta yang halal atau haram, maka boleh ditanyakan kepada yang akan memberikan wakaf. Ditanyakan dengan baik-baik. Misalnya, Ibu akan berwakaf kepada Mbak Mutrika. Nah, Mbak Mutrika, Ibu mau berwakaf uang 1 miliar gitu. Mbak Mutrika bertanya, Bu, ini uangnya dapat dari mana? Halal atau tidak? Jika Ibu menjawab, uangnya ini halal, Ibu dapatkan dari tabungan Ibu sendiri selama mengajar, begitu misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Jika Ibu mungkin bilangnya, ini hasil judi Ibu tadi malam, Ibu wakafkan ke Mbak Mutrika. Nah, karena itu merupakan harta yang haram, itu tidak boleh, maka batal wakafnya. Begitu Mbak Vina, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Mbak Vina. Apakah dari anak-anak Ibu yang lain ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu yang semangat sekali pada sore hari ini. Maaf, slide Ibu belum bisa ditampilkan. Baik, untuk tugasnya itu yang pertama kuisis. Nanti ada soal pilihan ganda 1-10, linknya akan Ibu share. Tolong dikerjakan sampai dengan waktu maghrib jam 6. Nanti Ibu akan tutup kalau sudah mulai jam 6 gitu. Yang kedua, hafalan mengenai Quran surat Ali Imran ayat 92. Dan yang ketiga adalah presentasi hasil wawancara kalian kepada lembaga penerima wakaf ataupun orang yang pernah menerima wakaf. Begitu untuk tugasnya, itu sebagai nilai ujian untuk mata pelajaran wakaf. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran sore hari ini mengenai wakaf. Wakaf itu artinya mencegah. Nah, pun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang keempat adalah ikrar wakaf atau syihad. Adapun hukum wakaf itu sunnah dengan landasannya Quran surat Ali Imran ayat 92 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sampai di sini mungkin Ibu cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini mengenai pendidikan agama Islam dengan materi wakaf. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong lagi kepada Mbak Vina untuk memimpin doanya. Silakan Mbak Vina. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, letter anak-anak. Dadah Bu, sehat-sehat.